Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Disampaikan oleh saya sendiri, Waode Herlina. Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta hari ini tanggal 11 Juni 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Merdeka! Yang terhormat Saudara Gubernur DKI Jakarta, pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, para asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta, para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan taufik hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Dalam suasana menyongsong hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta pada tanggal 22 Juni mendatang, fraksi PDI Perjuangan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum bersejarah ini sebagai penyemangat dalam memperkokoh gotong royong membangun Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mensejahterakan warganya. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur, dan hadirin sekalian. Sebelum menyampaikan pandangan umum ini, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Gubernur beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas keberhasilan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Opini WTP yang diraih untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut ini merupakan buah dan kerja keras dari konsistensi keseluruh jajaran dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Apresiasi juga kami sampaikan atas capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang secara kumulatif telah mencapai 85,44%, yakni 10.459 dari 12.241 rekomendasi sejak tahun 2002. Capaian di atas 75% tersebut menunjukkan respon kelembagaan yang proaktif dan keseriusan pemerintah DKI Jakarta dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi pemeriksaan. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur, dan hadirin peserta rapat. Selanjutnya kami akan menyampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta. Dan untuk mengefektifkan waktu kami akan sampaikan secara ringkas dalam bentuk poin-poin strategis sebagai berikut. 1. Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar 80,03 triliun rupiah atau 94,76% dari target 80,45 triliun rupiah. Di tengah dinamika perekonomian nasional maupun global yang penuh tantangan, capaian tersebut ditopang oleh pendapatan asli daerah sebesar 51,22 triliun rupiah atau 94,54% dengan pajak daerah sebesar 43,98 triliun rupiah.
Retribusi daerah sebesar 1,53 triliun rupiah yang melampaui target hingga 109,34%, serta pendapatan transfer sebesar 28,74 triliun rupiah atau 95,52%. Guna semakin memperkokoh kemandirian fiskal Jakarta, kami fraksi mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah yang terrealisasi 91,62%, antara lain melalui pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, perluasan kanal layanan dan pembayaran, intensifikasi penagihan piutang pajak, serta peningkatan kepatuhan sukarela dengan tetap menjaga agar upaya tersebut tidak menambah beban masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Kiranya dapat dijelaskan strategi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengamankan target pendapatan daerah pada tahun-tahun mendatang. Mohon tanggapan. 2. Terhadap realisasi belanja daerah sebesar 76,10 triliun rupiah atau 88,51% dari anggaran 85,98 triliun rupiah, fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi khusus atas keberpihakan anggaran kepada rakyat, bahwa APBD benar-benar hadir di tengah warga pada saat yang sama. Fraksi kami mendorong agar penyerapan belanja modal yang mencapai 86,22% dapat terus ditingkatkan melalui kematangan pencapaian perencanaan proses pengadaan sejak awal tahun anggaran, serta penguatan kapasitas pemeriksaan agar hasil pembangunan infrastruktur dapat lebih cepat dinikmati oleh warga Jakarta. Mohon tanggapan. 3. Terkait sisa lebih perhitungan anggaran Silva tahun 2025 sebesar 5,80 triliun rupiah, fraksi PDI Perjuangan memahami hal tersebut sebagai bagian dari kehati-hatian pengelolaan fiskal, termasuk tidak digunakannya belanja tidak terduga sebesar 2,95 triliun rupiah. Namun demikian, kami berharap Silva tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan terarah pada tahun anggaran 2026. Fraksi kami juga berharap agar perencanaan kas dan penjadwalan kegiatan terus disempurnakan, sehingga Silva dalam jumlah besar tidak menjadi fenomena yang berulang setiap tahun dan setiap rupiah APBD dapat bekerja maksimal bagi kesejahteraan warga. Mohon tanggapan. 4. Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh 4 langkah perbaikan yang telah disampaikan Saudara Gubernur sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. Fraksi kami mendorong agar seluruh rekomendasi LHP atas LKPD tahun 2025 dapat diselesaikan dalam batas waktu 60 hari sesuai ketentuan, termasuk penyetoran kelebihan pembayaran ke kas daerah dan penagihan denda keterlambatan, sehingga temuan serupa tidak terulang pada tahun-tahun berikutnya. Penguatan pengawasan melekat kepada perangkat daerah dan pendampingan inspektorat sejak tahapan perencanaan kiranya dapat menjadi budaya kerja, agar pengendalian internal bersifat mencegah bukan sekedar mengoreksi. Mohon tanggapan. 5. Dengan aset daerah yang tercatat sebesar 758,57 triliun rupiah, kewajiban sebesar 17,907 triliun rupiah dan ekuitas sebesar 740,6 triliun rupiah, Jakarta memiliki kekuatan neraca terbesar di antara daerah-daerah di Indonesia. Fraksi PDI Perjuangan terus mendorong pemerintah DKI Jakarta untuk terus membenahi penata usahaan aset dan penyempurnaan sistem informasi aset daerah, sehingga aset daerah tidak sekedar tercatat dalam neraca, melainkan memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik, sekaligus memperkuat pendapatan asli daerah secara berkelanjutan. Mohon tanggapan. 6. Terhadap pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah kepada PT Jakarta Propertindo dan PT MRT Jakarta, fraksi PDI Perjuangan berharap setiap rupiah
penyertaan modal memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga. Fraksi kami mendorong penyusunan peta jalan meningkatkan kinerja dan dividen BUMD disertai indikator kinerja utama yang terukur bagi setiap BUMD beserta anak usahanya, serta penguatan sinergi antar BUMD agar tidak terjadi tumpang tindih usaha, sehingga BUMD tumbuh menjadi penopang kemandirian fiskal Jakarta. Mohon tanggapan. 7. Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas keberlanjutan program-program kerakyatan di bidang pendidikan dan sosial, antara lain sekolah swasta gratis, KJP Plus, KJMU, subsidi pangan dan subsidi transportasi yang sangat dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta. Fraksi kami mendorong pemutakhiran data penerimaan manfaat yang secara terpadu dan berkesinambungan lintas perangkat daerah, penguatan verifikasi lapangan, serta penyaluran berbasis nama alamat penerima sehingga seluruh warga yang berhak dapat terjangkau dan tidak ada lagi penyaluran kepada penerima yang tidak berhak. Kami juga berharap warga yang selama ini belum tersentuh layanan karena keterbatasan akses informasi dapat dijangkau secara aktif oleh perangkat daerah hingga RT RW. Mohon tanggapan. 8. Menghadapi kebijakan penghentian praktik open dumping di TPST Bantar Gebang pada tanggal 1 Agustus 2026, fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan kesiapan secara menyeluruh dan terukur, antara lain melalui optimalisasi pengoperasian RDF Rorotan sesuai kapasitas, terpasangnya berikut penanganan dampak lingkungannya, penguatan pengurangan dan pemilah sampah dari sumbernya, mengaktifkan TPS 3R dan bank sampah di tingkat wilayah sebagai garda terdepan, serta edukasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat. Fraksi kami berharap momentum ini menjadi titik balik modernisasi pengelolaan sampah di Jakarta yang berkelanjutan demi kesehatan warga dan kelestarian lingkungan hidup kota. Mohon tanggapan. 9. Sebagai fondasi tata kelola pemerintah daerah khusus Jakarta ke depan, fraksi PDI Perjuangan mendorong percepatan integrasi data pemerintahan dalam satu ekosistem data yang akurat dan mutakhir. Fraksi kami berharap transformasi digital pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tidak berhenti pada banyaknya aplikasi, melainkan benar-benar dirasakan warga dalam bentuk layanan yang lebih mudah, cepat, dan berkeadilan. Mohon tanggapan. 10. Fraksi PDI Perjuangan mendorong penguatan pengendalian banjir dan penataan lingkungan hidup kota sebagai prioritas berkelanjutan, antara lain melalui pembangunan dan pemeliharaan drainase, pengerukan kali dan waduk, penambahan embung dan sumber resapan, serta penyediaan ruang terbuka hijau menuju amanat tata ruang sebesar 30%. Kami berharap belanja infrastruktur yang telah dialokasikan benar-benar diarahkan pada titik-titik rawan genangan dan banjir yang langsung bersentuhan dengan keselamatan dan kenyamanan warga, disertai penegakan aturan dan pemanfaatan ruang agar kawasan resapan dan zona hijau tidak terus tergerus alih fungsi lahan. Mohon tanggapan. 11. Di bidang kesehatan, fraksi PDI Perjuangan mendorong penguatan layanan kesehatan primer hingga tingkat kelurahan, pemerataan tenaga kesehatan antar wilayah termasuk Kepulauan Seribu, serta percepatan penurunan prevalensi stunting yang berdasarkan data tahun 2024 masih berada di angka 17,2%. Mendapatkan kepastian dan keadilan sesuai ketentuan karena pelayanan kesehatan yang bermutu hanya lahir dari tenaga kesehatan yang sejahtera. Mohon tanggapan. 12. Dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja, fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat pemberdayaan UMKM dan ekonomi rakyat, kemudahan berusaha dan iklim investasi yang sehat, serta pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan kerja yang sesuai kebutuhan dunia usaha, khususnya bagi generasi muda Jakarta, menyongsong kedudukan Jakarta kota global dan pusat perekonomian.
Kami berharap pertumbuhan ekonomi Jakarta semakin inklusif, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antar warga, serta membuka kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat yang hidup sejahtera. Mohon tanggapan. Yang terhormat pimpinan rapat dan gubernur dan hadirin peserta rapat. Berdasarkan catatan dan harapan tersebut di atas, fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk membahas lebih lanjut rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 pada tahun berikutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian tadi telah kami sampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan secara ringkas dalam forum yang terhormat ini. Apabila ada hal-hal yang telah kami sampaikan tidak berkenan bagi eksekutif daerah, legislatif daerah, dan para pihak terkait, kami mohon maaf. Kami berharap masukan yang kami sampaikan dapat diterima sebagai upaya konstruktif untuk perbaikan bersama dan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Kami juga mengingatkan kepada semua pihak untuk terus berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, serta memastikan setiap program dan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat dan keadilan yang nyata bagi seluruh warga masyarakat sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Atas perhatian pimpinan rapat, gubernur, dan hadirin peserta rapat, kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua dan kita terus dapat bekerja dengan baik untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun penghormatan. Daun kelapa dijadikan janur. Janur melambai di depan rumah Posara. Selamat ulang tahun Pak Gubernur. Jakarta maju, rakyat sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Merdeka!